إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturukum ya ahla darki wa ya ahla batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur, amma ba'd. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk kembali bisa hadir di majlis rutinan ini dalam rangka sama-sama mencari dan menghidupkan ilmunya Nabi SAW, yang mana sering kita bahas bahwasanya duduknya kita sesaat sebentar di majelis ilmu yang semacam ini untuk mencari ilmunya Nabi SAW itu lebih besar pahalanya, lebih utama daripada kita sholat sunnah di rumah 1000 rakaat dan ditambah menjenguk 1000 orang yang sakit serta menghadiri menguburkan 1000 jenazah, takziah 1000 jenazah. 3000 amalan itu andaikan dijadikan satu dibanding satu kali kita hadir di majelis ilmu yang semacam ini, maka hadirnya kita di majelis ilmu ini lebih utama daripada itu semua, alhamdulillah. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i beliau menasihatkan bahwasanya setelah sesuatu yang wajib, setelah kita sholat 5 waktu menjalankan yang wajib, maka tidak ada amalan ibadah yang paling besar pahalanya kecuali kita menyempatkan waktu untuk hadir di majlis ilmu yang semacam ini. Karena pahalanya begitu besar dengan amalan yang begitu kecil. Duduknya kita ini ringan, cuman setengah jam, nggak sampai 1 jam, tapi pahalanya bisa melampaui 1000 sholat, 1000 menjenguk orang yang sakit, dan 1000 menguburkan jenazah. Masya Allah, menunjukkan pentingnya kita menghadiri majelis yang semacam ini, dan ini disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai pada lanjutan hadis yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, lanjutannya yaitu ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun, setiap dari kalian dhallun adalah orang yang sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang hadaitu yang aku memberi petunjukhu pada orang tersebut. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kalian semua ni kepadaku. Ahdikum, ahdi, maka aku akan memberikan petunjukkum pada kalian semua. Di hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya kita semua hamba-hamba Allah ini aslinya adalah dalam kegelapan, dalam kesesatan, kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Maka mintalah petunjuk setiap saat, hidayah setiap saat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita selalu dalam bimbingan Allah, menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Al-Imam Asy-Sya'rawi, Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau pakar ilmu tafsir, menjadi mufti Mesir,
pemimpin ulama Mesir di zamannya. Beliau sudah wafat beberapa tahun yang lalu, rahimahullah rahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengatakan di dalam tafsir Sya'rawi, al-hidayatu nau'ani. Beliau mengatakan hidayah itu ada dua macam. Petunjuk dari Allah itu ada dua macam. Yang pertama hidayatu dalalatin wa hidayatu ma'unatin. Ada hidayah dalalah, hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah untuk menunjukkan manusia mana yang baik dan mana yang jelek, mana jalan selamat dan mana jalan yang menjadikan celaka, mana jalan menuju bahagia surga dan mana jalan yang menuju kesengsaraan yaitu neraka. Ini hidayatu dalalah. Wa hidayatu dalalah linnasi jami'an. Hidayah yang pertama ini hidayah Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk mana yang baik, mana yang jelek. Ini semua manusia diberi sama Allah. Kemudian yang kedua hidayatu ma'unatin, hidayah pertolongan. Lil mu'minina faqat. Kalau yang ini khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Jadi kalau hidayah petunjuk mana yang baik, mana yang jelek, itu semua manusia dikasih sama Allah. Yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang maksiat, semuanya diberi hidayah tersebut. Diberi petunjuk, bisa membedakan sebenarnya yang bagus tuh ini, yang ini jelek, itu bisa, semua manusia bisa. Hatta orang yang paling jelek, orang yang paling bejat sekalipun, di hati kecilnya itu sebenarnya tahu saya ini sebetulnya salah, tahu dia. Pasti itu. Setiap manusia itu di dalam lubuk hatinya yang paling dalam ada secercah cahaya ilahi, cahaya hidayah dari Allah, yang mana dia itu sebetulnya bisa membedakan ini baik, ini jelek, ini bagus, ini buruk. Itu bisa, semua manusia bisa. Karena itu di Al-Quran itu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kita bertanya kepada mereka orang-orang yang kafir, yang enggak percaya kepada Allah, bertanya kepada mereka dan dijawab oleh lubuk hati mereka yang paling dalam, siapa yang menciptakan langit dan bumi yang begitu besar dan megah ini, yang begitu teratur ini, matahari dari timur tiap pagi tenggelam ke barat di tiap sore, terus seperti itu, bukan hanya 1 hari 2 hari, bukan 1 bulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, berabad-abad ribuan tahun tidak pernah bosan, teratur semuanya. Planet bintang yang begitu banyaknya yang di atas langit itu lebih padat daripada lalu lintas yang ada di kota yang paling padat di Jakarta misalnya. Itu kan diatur lalu lintasnya, yang ini berhenti dulu, ini jalan, saking padatnya. Kalau tidak diatur, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, wah bisa tabrakan terus itu, karena saking padatnya. Ketahuilah galaksi matahari yang ada di langit itu lebih padat, jumlahnya lebih banyak daripada mobil-mobil yang memadati perkotaan. Tapi lihat bagaimana tidak ada satupun galaksi, planet yang bertabrakan, karena diatur semuanya padahal berputar, rotasi itu masing-masing berotasi pada porosnya sendiri-sendiri. Tidak ada yang pernah tabrakan. Subhanallah. Maka ketika orang yang tidak beriman sekalipun ketika ditanya siapa yang menciptakan alam semesta yang begitu indah dan teratur ini, tiada duanya ini keindahannya, maka mereka pasti mengatakan la yaqulunallah, pasti mereka akan mengatakan Allah, yaitu Tuhan yang maha satu, yang maha kuasa, yang maha segalanya tanpa ada batasannya. Ada satu orang niku pasukan tentara, dia ini ahli pilot menerbangkan pesawat. Pas tempur pesawatnya kena bom oleng, mau jatuh, tapi
masih bisa dikendalikan. Mau jatuh itu sudah, akhirnya sudah pesawat itu oleng, semakin tidak bisa dikendalikan, udah kematian di depan mata sudah. Dia ini sudah yakin di depan mata mati ini, jatuh saya sudah nggak bisa mengendalikan lagi. Tapi apa yang terjadi kemudian, dia memejamkan matanya dan berteriak, wahai Tuhan pencipta segalanya, yang menguasai segalanya, yang punya kekuatan di atas segala kekuatan, selamatkan aku. Subhanallah. Kemudian apa yang terjadi, dia tidak sadar, tiba-tiba dia membuka matanya lagi, dia dalam keadaan masih hidup, kayak mimpi. Loh, masih hidup. Dia jatuh tadi itu, ternyata setelah itu dia pas buka matanya, dia dikira udah mati. Oh, ini sudah jatuh, sudah nggak, kemungkinan hidup sudah nggak ada. Ternyata ketika dia buka matanya masih hidup. Setelah itu dia berusaha mencari suara hatinya itu, Tuhan yang benar-benar Tuhan ini apa. Akhirnya dia cari-cari di semua agama, dia cari perbandingan, dan tidak ada konsep ketuhanan yang paling masuk akal kecuali Islam. Ya. Ini akhirnya dia masuk Islam dan menjadi Muslim yang taat. Masya Allah. Semua manusia diberi hidayah tu dalalah, diberi petunjuk oleh Allah, bisa membedakan baik dan buruk. Bahkan dengan hati kecil mereka bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah ini kepada seluruh manusia, menerangkan mana yang baik, mana yang buruk, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengutus para rasulnya dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi sampai Nabi termulia, utusan termulia kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau para nabi ini adalah pembawa hidayah, menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Tergantung manusianya mau ikut apa tidak. Yang jelas sudah diterangkan, ini jalan kebaikan menuju kebahagiaan dunia akhirat, dan ini jalan salah, jalan menuju kebinasaan, kehinaan dunia dan akhirat. Sudah dibawa dan diterangkan oleh para rasul, para nabi, diteruskan para sahabat, diteruskan para ulama hingga sekarang dan hingga akhir zaman nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus memberikan hidayah, penjelasan mana yang baik, mana yang buruk bagi semua manusia. Nah, kalau manusia ini setelah diberi hidayah oleh Allah, ini baik, ini buruk, dia menyambut itu. Dia menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang percaya kepada Allah dan taat kepada Allah. Maka ditambah hidayah yang satunya, namanya hidayatu ma'unatin, hidayah pertolongan. Setelah dia percaya sama Allah, iman sama Allah, dia diberi hidayah pertolongan, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mudah dan gampang melakukan ibadah, taat, berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita minta terus di Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, ihdina, berilah kami hidayah. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Beri kami hidayah ya Allah, beri kami hidayah ya Allah. Walaupun kita sudah alhamdulillah jadi umat Islam, orang yang beriman sama Allah, bertuhankan Allah, menjadi kelompok umat Islam, maka kita tetap terus minta hidayah sama Allah agar semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dikasih Islam, dikasih iman, minta hidayah agar iman Islamnya tambah kuat. Sudah di umat Islam, minta hidayah agar bisa diberi pertolongan oleh Allah menjaga sholat 5 waktu. Sesibuk apapun pekerjaan kita minta hidayah sama Allah supaya diberi pertolongan bisa menjaga sholat 5 waktu. Jangan berhenti di situ, minta lagi hidayah lagi, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah jalan lurus ya Allah. Setelah jaga sholat, minta pertolongan Allah, tambah hidayah lagi, bisa jamaah maghrib tok lumayan. Minta lagi ya Allah, hidayah lagi ya Allah, tambah jamaahnya isya, istiqomah. Setelah istiqomah minta lagi, tambah akhirnya 5 waktu bisa berjamaah semua. Masya Allah. Niru Rasulullah SAW yang seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bukan sholat 5 waktu yang tidak pernah ditinggalkan beliau, sholat berjamaah. Tidak ada satupun riwayat yang mengatakan Rasulullah pernah sholat 5 waktu sendiri, tidak ada.
Nah ini perlu kita minta sama Allah. Ketika kita baca Fatihah kita minta, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, beri saya tambahan hidayah ya Allah supaya saya bisa menjaga jamaah salat 5 waktu. Setelah itu minta lagi, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bisa jaga salat qobliyah, ba'diyah. Minta hidayah lagi bisa sholat duha di pagi hari, ya, mulai jam 7 sampai sebelum duhur, mudahnya seperti itu di pagi hari nyempatkan sholat duha 2 rakaat sunnah dari Nabi SAW. Minta hidayah lagi setelah sholat isya ba'diyah bisa sholat witir, menjaga sholat witir 3 rakaat setiap hari. Itu disunahkan setiap hari, bukan hanya ketika kita kemarin Ramadan ya. Ramadan kan sholat tarawih sunnah ditambah witir 3. Nah, sholat witir ini disunahkan bukan hanya setiap Ramadan, tapi setiap malam. Ya, kalau sholat tarawih sunnahnya ketika Ramadan aja. Tapi untuk sholat witir yang 3 rakaat itu, penutup tarawih biasanya itu sunnah dilakukan terus setiap malam. Sunnah dilakukan. Maka ketika sudah selesai Ramadan kemarin itu, nah kita simpen kenangan Ramadan, witirnya kita teruskan. Sholat tarawih prai, karena memang nggak sunnah lagi sholat tarawihnya, tapi sholat witir kenangan Ramadan ini kita jaga. Minta hidayah, ya Allah beri hidayah kekuatan untuk jaga sholat witir, dan seterusnya sampai dikatakan oleh Al-Imam Malik kalau nggak salah, itu min alamatis sholihin, termasuk tanda orang-orang soleh itu adalah al-muhafadzah ala sholatil witir, kama qol, adalah menjaga sholat sunnah witir. Kalau kita setiap malam itu bisa sholat witir 3 rakaat, ya, maka kita tertulis menjadi orang-orang soleh, golongan orang-orang soleh. Tanda orang itu ditulis di sisi Allah jadi orang soleh itu kalau malam dia nggak meninggalkan sholat witir 3 rakaat itu. Ya, itu termasuk tanda. Nah itu kalau nggak minta hidayah dari Allah, nggak minta pertolongan, tambahan taufik dari Allah, maka kita tidak akan mampu. Selesai Ramadan ya sudah selesai sholat tarawih, selesai witir, nggak sholat sunnah lagi sudah. Sholat yang wajib aja kadang-kadang sampai bolong. Kenapa? Karena kita kurang dapat tambahan hidayah tuh ma'unatin, hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kita sholat 5 waktu itu kita baca Fatihah, doa pertama kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah terus biar tambah dekat sama Allah, tambah dekat, tambah dicintai oleh Allah, tambah dicintai sama Rasulullah, terus seperti itu. Karena kedekatan sama Allah, hidayah, kedekatan dan kecintaan kepada Allah itu tidak ada batasnya. Orang-orang soleh itu termasuk salah satunya Sayyid Al-Syarif Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Itu kalau malam beliau kalau sholat witir baca kunut. Padahal sunnahnya itu sebetulnya baca kunut kan separuh Ramadan. Itu sholat witir sunnah baca kunut kalau madzhab Syafi'i. Tapi beliau setiap malam sholat witir dan setiap malam pakai kunut. Itu kalau sudah baca doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berilah kami hidayah beserta orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Itu doa itu diulang-ulang sampai hampir fajar. Beliau berdiri lama sampai mulai jam 2 sampai hampir fajar. Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait. Minta hidayah terus diulang-ulang sama beliau sampai nangis, sampai minta hidayah. Masya Allah. Ini karena pentingnya kita mendapatkan dan meminta tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastahduni ahdikum, kata Allah. Mintalah hidayah itu kepada aku, maka kalian pasti akan aku beri hidayah, sehingga tambah taatnya, tambah dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hidayah ini paling mahal, Pak. Kita ngaji seperti ini juga diniati untuk apa? Untuk minta tambahan hidayah dari Allah. Karena Nabi juga memberi peringatan orang-orang yang ahli ilmu, ahli ngaji, tapi ngajinya, ilmunya tidak menjadikan sebab dia tambah hidayah. Oh, itu bahaya juga. Man izdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi la bu'dan, kama kala Nabi SAW. Barang siapa yang dia izdada ilman, tambah ilmunya tambah,
Pengetahuan agamanya tambah, walam yazdad hudan, tapi dia enggak tambah-tambah hidayah. Tahu ini halal, ini haram, malah diterjang. Tahu ilmunya ini tidak baik, ini bagus, malah diterjang, tidak bisa ngamalkan ilmunya. Tambah ilmunya, tapi nggak ada hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Ilmunya cuman kayak dongeng, masuk ke telinga kanan, keluar kuping telinga kiri. Padahal seharusnya ilmu itu dimasukkan dari telinga kanan, masukkan ke hati dan tidak keluar lagi. Terutama ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan halal haram. Kalau halal haram harus sekuat tenaga kita amalkan. Kalau yang sunnah, sholat itu sunnah. Kalau yang sunnah bisa ngamalkan, alhamdulillah. Tidak bisa, ya tidak apa-apa, nggak dosa. Tapi untuk yang halal haram ini kita harus berusaha benar-benar untuk mengamalkan ilmu itu. Kalau sudah berhubungan dengan halal haram, maksiat atau taat, itu harus kita benar-benar perhatian di sini. Kalau orang tambah ilmu, tapi nggak tambah hidayah, dia tidak diberi pertolongan hidayah, tidak diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmunya, terutama yang berhubungan dengan halal haram, taat dan maksiat tadi, maka lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dia enggak akan tambah di sisi Allah kecuali tambah jauh. Tambah ilmu, tapi tambah berani maksiat. Ya, orang seperti itu tidak mulia dengan ilmunya, malah dia akan hina dan jauh sebab ilmunya. Na'udzubillah min. Nah, di zaman akhir ini banyak seperti itu, Pak. Orang alim, hebat baca kitabnya, tapi ilmunya digunakan tidak sesuai dengan tempatnya. Ilmunya malah digunakan untuk menyerang sana, menyerang sini, melumpuhkan sana, melumpuhkan perjuangan sini. Dengan ilmunya dia pandai bersilat lidah dengan dalil, bacaannya benar, bacaan Al-Quran, hadisnya benar, hadisnya Nabi, tapi dibuat untuk menghantam sana, menghantam sini. Dia pakai ilmunya untuk menyerang sesama umat Islam yang berbeda pendapat dengan dia, berbeda organisasi dengan dia, beda kelompok sama dia, beda partai sama dia. Terutama ini sudah mulai panas-panas ini, 2024. Nah, umat Islam jangan sampai seperti itu terus diadu domba. Mosok diadu domba setiap 5 tahun sekali diadu domba. Yang satu gara-gara beda pilihan presiden, beda pilihan partai, gak sopoan. Setiap 5 tahun sekali tukaran. Kayak Piala Dunia. Piala Dunia kan setahun 5 tahun sekali. 5 tahun sekali bertanding merebutkan Piala Dunia. Ini kita umat Islam ini kayak pemain Piala Dunia. 5 tahun sekali tukaran. Beda partai, beda pilihan, gak cocok, akhirnya tukaran, gak sopo-sopoan. Padahal yang dipilih kemarin presidennya itu sudah akur. Yang satu jadi presiden, yang satu jadi menteri, mas akur. Tapi yang di bawah, yang fanatik-fanatik ini sampai sekarang masih musuhan. Masya Allah, na'udzubillah min. Dari yang satu, yang 2 kubu kemarin itu, yang sampai sekarang masih musuhan. Padahal yang dipilih, yang dijagokan sudah akur. Satu jadi presiden, satu jadi wakil presiden. Yang bawah belum bisa akur, masih dendam-dendaman. Padahal sesama umat Islam, sesama satu bendera di bawah naungan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuhannya sama Allah, nabinya sama Nabi Muhammad, kitabnya sama kitab Al-Quran, bahkan negerinya sama negeri Indonesia, tapi masih mudah diadu domba, mudah dipanas-panasi, mudah dibenturkan gara-gara beda pilihan, beda partai, beda calon. Na'udzubillah min. Jadi karena itu kita yang cerdas, jangan mau kita diadu domba. Umat Islam jangan mau diadu domba, karena kita bukan domba. Kita umat Islam, umat yang dididik cerdas oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang memecah belah melalui isu agama, ada yang memecah belah melalui isu ini, isu itu. Maka kita minta kepada Allah agar selalu dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertambah ilmu dan bertambah hidayah, bisa mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga kalau sudah ilmu dibarengi hidayah, maka ilmu inilah yang akan membuahkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau ilmu cuman untuk pamer-pameran, alim-aliman, biar kelihatan paling alim, peneliti, paling ilmiah, paling hebat, cuman untuk
pamer-pameran aja, bahkan untuk mengadu domba antara sesama umat, maka ilmu semacam ini bukan ilmiah yang manfaat, bukan ilmu yang manfaat, tapi ilmu yang akan menjatuhkan dia akan menjadi orang yang rugi di dunia sampai di akhirat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu di Al-Qur'an memberi permisalan orang punya ilmu banyak tapi enggak tambah hidayah, enggak tambah soleh, enggak tambah bersih hatinya. Ilmunya banyak tapi hatinya kotor, iri sama ulama sana ulama sini. Dia kiai tapi dia iri sama kiai sana kiai sini, iri sama habaib sana habaib sini. Padahal alim sebetulnya, tapi enggak tambah hidayah. Maka diperumpamakan oleh Allah apa? Disebutkan di Al-Qur'an itu watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitanu fakana minal ghawin. Wahai Nabi Muhammad, ceritakan, bacakan kepada mereka cerita seseorang yang telah aku beri ayat-ayat kami, setelah aku beri ilmu, kata Allah. Yang dimaksud di situ adalah Bal'am bin Ba'uro. Bal'am bin Ba'uro ini orang yang alimnya luar biasa, Pak. Di zaman Nabi Musa tuh nggak ada yang bisa hafal kitab Taurat kecuali Nabi Musa, Nabi Harun. Umatnya nggak ada yang bisa hafal kecuali satu ini, Bal'am bin Ba'uro ini sampai saking alimnya jadi muridnya Nabi Musa bisa hafal kitab Taurat. Padahal kitab Taurat itu paling nggak bisa dihafal, sulit sekali. Kalau Al-Quran kan gampang, semua orang bisa. Umatnya Nabi banyak yang hafal, nggak terhitung di seluruh dunia yang hafidho Quran, walah nggak terhitung sudah. Karena memang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Aku, kata Allah, benar-benar aku mudahkan Al-Quran ini untuk dihafal. Mana siapa yang mau menghafal dari umatnya Nabi Muhammad SAW? Pasti akan mudah dan bisa. Kitab suci paling banyak penghafalnya ya Al-Quran saja. Kitab suci yang lain nggak bisa. Injil itu tidak ada satupun yang hafal dari umat yang mengaku kitabnya Injil. Taurat nggak ada satupun yang hafal umat yang ngaku mereka punya kitab Taurat. Di zaman Nabi Musa nggak ada yang hafal, tapi Bal'am ini sampai hafal, saking alimnya. Ilmunya tinggi sampai dia punya ilmu Ismul A'dham, Ismullahil A'dham. Dia tuh punya ilmu sir, rahasia nama Allah yang paling besar. Kalau nyebut nama itu maka permintaan apapun dituruti sama Allah. Batu jadi emas jadi, itu Ismul A'dham. Saking alimnya ini, belajar sama Nabi Musa, awalnya murid Nabi Musa, tapi ilmunya disalahgunakan, malah berkhianat kepada Nabi Musa. Semula jadi murid Nabi Musa, malah mengkhianati Nabi Musa. Gara-gara apa? Gara-gara ambisi duniawi dan hawa nafsunya, harta, tahta, wanita. Dia pengen jadi orang yang paling nomor satu, paling tokoh, yang paling hebat. Akhirnya dia berkhianat sama Nabi Musa. Maka di situ disebutkan oleh Allah, diperumpamakan apa? Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatsruhu yalhas. Perumpamaan orang yang berilmu banyak tapi nggak dapat hidayah dari Allah, dia malah menggunakan ilmunya untuk menumpuk harta duniawi. Dunia itu bisa harta, bisa wanita, bisa kedudukan. Kedudukan itu bukan hanya jadi pejabat, Pak. Kedudukan itu keinginan cita-cita hati jadi orang nomor satu, jadi orang paling terkenal, jadi orang tokoh yang dihormati. Itu termasuk kedudukan duniawi itu. Kalau ada orang niat cari ilmu biar dia jadi tokoh dihormati sama orang, itu termasuk duniawi. Pengen hubur yasah, pengen dihormati, pengen dijadikan pemimpin. Walaupun tidak ada pejabat, pemimpin tokoh agama, tokoh masyarakat, itu termasuk keinginan duniawi. Dia punya ilmu tapi tujuannya tujuan duniawi. Maka orang seperti ini diperumpamakan oleh Allah apa? Kamathalil kalbi. Dia itu seperti al-kalb. Kalb itu anjing. Orang yang seperti ini seperti anjing. Kita cegah, anjing itu akan melet. Kita biarkan lewat, anjing itu tetap melet. Sama orang yang punya ilmu, ilmunya tinggi tapi hatinya kotor. Dia nggak dapat hidayah oleh Allah, ilmunya malah dipakai untuk menumpuk urusan duniawi dan hawa nafsunya. Dia nggak akan tahu kebenaran sudah. Wes pokoknya saya pengen mencapai ini, pengen ini. Diingetno, kamu ini salah loh, salah jalan. Nggak peduli dia. Kayak anjing yang selalu menjulur, nggak peduli. Lidahnya selalu dijulurkan, melet. Orang yang punya ilmu tapi nggak tambah hidayah, dia akan selalu melet. Urusannya pokoknya duniawi, ambisi. Terus hawa nafsunya itu yang dituruti. Wes diingatkan, kamu ini salah loh, kamu ini salah jalur. Enggak peduli, saya pokoknya ini. Seperti anjing enggak peduli, melet terus. Sampai Allah tegas seperti itu, Pak. Karena itu kita minta sama Allah, minta hidayah sama Allah.
Nah, kita tambah ilmu, semoga kita tambah ilmu, tambah hidayah. Karena ketika kita hadir majelis semacam ini, niat ingsun, saya niat ya Allah mencari ilmunya Nabi Muhammad, menghidupkan ilmunya Nabi Muhammad, dan saya niat ya Allah untuk mendapatkan tambahan hidayah dengan ilmu tersebut. Kita niatkan seperti itu. Setiap kita hadir majelis, niat cari ilmu dan niat cari tambahan hidayah agar kita menjadi orang yang benar-benar saleh, dicintai oleh Allah. Zahirnya kita taat, hatinya di dalamnya hati kita juga jadi hati yang bersih, hati yang tidak ada ambisi-ambisi, kotoran-kotoran, sombong, iri dengki dan lainnya. Semoga kita betul-betul jadikan ahli ilmu yang manfaat dan diberi hidayah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf ada minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirrul Fatihah.